Ketika seorang melakukan dosa besar, tapi dia sudah bertaubat, dia ampunan Allah, dia tahu ampunan Allah besar, namun dia merasa Allah belum mengampuninya karena terngiang akan dosanya. Bagaimana perasaan seperti itu Pak Ustadz? Dari pemuda akhir zaman. Saya selama ini tahunya Ustadz akhir zaman, rupanya ada pemuda akhir zaman. Antum tahu sholat subuh kita tadi diterima? Enggak. Antum tahu udah dapat Lailatul Qadar? Enggak. Antum tahu sudah dapat 1 titik doa makbul di hari Jumat? Enggak. Jadi kok dibilangnya ada yang tahu taubatnya diterima? Kita ini tetap merasa pendosa. Ilahi lastulil firdausi ala. Itu kan pernyataan orang yang tak layak masuk surga karena merasa berdosa. Jadi kalau dia bertanya, bagaimana perasaan seperti, memang mesti begitulah perasaan kita. Jadi orang yang bertobat itu bukan alhamdulillah Pak Ustaz, saya sudah masuk surga Pak Ustaz. Lah, kita tetap merasa berdosa supaya waktu Rabbil firli wali walidayya itu menetes air mata kita mengenang dosa-dosa kita dulu. Tengoklah macam mana ulama-ulama dulu menghadapi kematian, menangis mereka mengenang dosanya. Imam Syafi'i begitu, Abu Hurairah pun begitu. Dalam buku saya susun tentang 35 kisah baca. Mereka selalu merasa dirinya berdosa. Jangan pernah merasa diri kita suci penghuni surga. Saya selalu merasa diri saya banyak dosa, saya banyak silap, saya banyak salah. Saya merasa segala amal saya, pahala ceramah saya ini udah habis diambil oleh viewer, follower, dan subscriber. Pujian-pujian orang. Yang saya harapkan cuma satu, doa dari orang-orang soleh. Mungkin ada jamaah yang tulus ikhlas didoakannya saya. Kasih sayang Allah. Yang tak boleh itu putus asa dari kasih sayang. Saya mahasiswa agroteknologi pertanian. Bagaimana hukum rekayasa genetika pada tumbuhan? Apakah termasuk merubah ciptaan Allah? Karena di zaman sekarang kebanyakan makanan dihasilkan dari produk rekayasa genetika seperti padi, jagung, masih banyak tumbuhan lainnya. Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal dari segala sesuatu halal apa haram? Halal. Hukum asal bukan haram. Hukum asal halal. Kapan dia menjadi haram? Ketika ada dalil yang dilanggar. Antum merubah anggur yang sebelumnya berbiji menjadi tak berbiji. Halal apa haram? Halal, karena al-aslu fil asya al-ibahah dalam muamalah. Kapan dia menjadi haram? Ketika diteliti ternyata rupanya yang rekayasa genetika ini memunculkan kanker. Baru dia menjadi haram karena mudaratnya. Tapi kalau setelah diteliti tak ada mudaratnya, jeruk macam jeruk nipis, warnanya hijau. Begitu menengok udah terbayang asam. Jadi kami bertamu nih ke rumah orang, kebetulan pedagang ekspor impor jeruk. Kata dia, tak ada satupun yang mau makan jeruk nih. Coba cicipi Ustaz. Saya buka lah, rupanya isinya kuning, tak berbiji, manisnya minta ampun. Jeruk rekayasa genetika dari Thailand. Jadi di Thailand itu paling maju rekayasa genetika. Semua yang berbiji tak berbiji. Orang pun balik tak berbiji juga. Biasa. Hebat. Antum jangan ke Thailand. Saya khawatir balik antum kena rekayasa. Itu ayam ras tuh, itu rekayasa genetika. Dulu ayam kampung kan, ayam kampung menunggunya. Dulu kita di kampung makan ayam itu 2 kemungkinan. Kalau tak kita sakit, ayam itu sakit.
Menunggu ayam ini lama. Tapi begitu ayam ras ini, cepat rekayasa genetik. Padi pun begitu. Dulu setahun sekali. Rekayasa genetika padi bisa setahun 2 kali. Nah, itu. Menghasilkan. Jadi dia menjadi haram kalau menimbulkan efek negatif, mudarat. Ad-dararu yuzalu kaidahnya. Kalau ada mudarat, maka mudaratnya wajib dihilangkan. Apa hukum membaca sayyidina dalam sholat? Ada yang menggunakan, ada yang tidak. Apakah boleh dibaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad? Karena salat ala sayyidina Ibrahim kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Ada yang membawa buku 99 tanya jawab salat? Hah? Bukakan tentang sayyidina. Coba tulis di Google Somad Morocco, langsung tak pakai spasi. SOMAD MOROCCO, Somad Morocco. Somad Morocco spasi Sayyidina. Udah dapat? Saya tulis itu 14 Mei 2013. Udah 10 tahun. Lu kemana aja? Share di grup. Nah, udah share? Nah. Tuh lengkap saya ini lah. 10 tahun lalu rupanya saya udah nulis nih. Antum buat blog, adik-adik mahasiswa buat blog. Blog ini gratis dan tak hilang-hilang. Apa yang terpikir di benak antum tulis di blog. Panjang pembahasan Sayyidina. Antum share di FB antum. Tengok halaman. Halaman. Mana dia? Ini menambahkan kata Sayyidina halaman 71. Halaman 71. Wa qala al-Hanafiyyatu wasy-Syafi'iyyatu, menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i, tundabus siyadatu li Muhammadin, dianjurkan menggunakan Sayyidina Muhammad fi salawatil ibrahimiyah, dalam salawat ibrahimiyah. Ibrahimiyah karena ada kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim. Lianna ziyadatal ikhbari bil waqi'i ainu sulukil adab, karena tambahan terhadap khabar termasuk adab. Dalam khabar tak ada Sayyidina. Kenapa ditambah? Karena adab. Tak mungkin kita panggil Muhammad. Emang Muhammad tukang ayam di pasar? Fahuwa afdalu min tarkihi, maka lebih afdal pakai Sayyidina. Wa amma khabar la tusawwiduni fi shalah, adapun hadis khabar jangan kamu pakai Sayyidina dalam salat, fakadzbun maudhu', maka hadis palsu. Wa alaihi, berdasarkan ini, akmalus salati ala nabi, maka salawat yang sempurna ini bunyinya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim kama barakta ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu dari
Penjelasan yang panjang lagi, baca halaman ini. Hadis riwayat Ibnu Qunayb Al-Khudari, Abu Darda, Abu Bakarah. Fadhal. Sampai halaman 83. Nanti antum foto, share. Kalau antum mau bukunya, hubungi Ustadz Al-Fadino, agen tunggal. Kenapa dalam mazhab Syafi'i bersentuhan kulit salaman dengan istri bisa membatalkan wudhu? Kenapa kok bersalaman dengan mertua tak batal wudhu? Itu analisanya bagaimana Pak Ustadz? Oh, Masya Allah. Dengan istri kok batal, dengan mertua kok tak batal? Karena dengan istri itu bersahwat, ada syahwat. Dengan mertua tak bersahwat. Karena mertua itu emak kita sampai mati. Andai bercerai kita dengan istri kita itu, mak mertua kita itu tetap mahram mu'abbad, tak boleh dinikahi. Karena mak mertua itu adalah mak kita. Siapa yang bersahwat nengok mertuanya, berarti bersahwat menengok maknya. Itu alasan logika. Mahram mu'abbad, mu'abbad itu kekal abadi sampai hari kiamat. Tapi ada orang bersahwat nengok mertuanya Pak Ustaz, ayam dia tuh, bukan orang dia tuh. Nggak ada yang lebih lembut dari ayam Pak Ustaz, anjing dia tuh. Bisa pula dia bersahwat nengok mertua. Berapa rakaat sholat witir itu Pak Ustaz? Paling banyak 11 rakaat. Yang lebih sedikitnya Pak Ustaz 9, lebih sedikitnya 7, lebih sedikitnya 5, lebih sedikitnya 3, lebih sedikitnya 2, 1. Teknis pelaksanaannya bisa 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1. Bisa 11 rakaat, bisa 9 rakaat, bisa 7 rakaat. Tapi yang afdal 2, 1. Yang 2 itu apa namanya? Usolli raka'ataini minal witri. Aku sembahyang sunat 2 rakaat bagian dari witir, atau muqaddimatal witri. Namanya muqaddimah witir. Setelah itu baru witir. Dia masih sepaket. Kenapa yang 2-1 lebih afdal? Karena Fatihah, karena iftitahnya 2 kali, salamnya 2 kali, tasyahudnya 2 kali. Maka yang 2-1 lebih afdal. Tapi kalau dibuatnya 3 rakaat 1 salam, jangan dibuat 2 tasyahud, biar supaya tak sama dengan sholat maghrib. Nanti pas bulan Ramadan bisa dibuat 2, 1 atau 3 rakaat 1 salam. Sallu salatal witri salasa raka'atin asabakumullah. Bagus apa tak bagus? Bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kenapa ditambah-tambah itu ibadah? Itu bukan menambah ibadah. Yang namanya menambah ibadah itu dari takbiratul ihram sampai salam. Itu mau ngasih tahu makmum bahwa imam ini nanti witir 3 rakaat 1 salam. Karena kalau tak gitu makmum tak ingat. Kenyang perut lagi. Ayat imam ini pula panjang. Tanya kawan sebelah, ada witir nanti. Kalau laki-laki biasanya malu, tapi kalau perempuan di belakang tanyanya tuh, Pak Imam, witir kok apa tarawih? Lalu dijawab sama imam, witir 2-1 apa 3? Witir 3 1 salam. Sekarang anak tanya tuh, mana yang bagus? Pakai Bilal, sallu salatal witri salasa raka'atin asabakumullah. Dengan cara satu lagi, witir 3 1 salam. Mana yang lebih beradab? Kan bagus pakai Bilal tadi.
Jelas? Bukan menambah-nambah ibadah. Bagaimana meyakinkan orang tua agar diberi izin untuk menikah? Saya sampaikan ke bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua, kalau anak kalian ada ulama, malam itu dia terbangun, dibukanya pintu kamar anaknya, ditengoknya anaknya itu, maaf cakap, ternampaknya kain anaknya itu sudah akil balik anak, besok dinikahkan anak. Saya pun, anak saya akan saya didik macam mana orang tua saya dulu. Mak saya dulu ditanya, kau hendak kuliah apa berbini? Kalau kau hendak kuliah, ku kuliahkan ke mana. Tapi kalau hendak berbini, ada sawit, bololah kebun sawit. Ambo kuliah. Orang tua saya begitu mendidik saya. Maka saya pun akan mendidik anak saya. Tapi Hazik belum saya tanya sekarang, kecil. Asal tamat dia pondok, tanya. Hendak berbini, apa hendak kuliah? Kalau kuliah. Jumpa saya ibu-ibu di Ar-Rahman. Ustaz, anak saya ini udah kontrak mau diangkat PNS, dia minta nikah, tapi kata saya nantilah, tunggu dulu PNS baru nikah. Keluar anak ibu tuh tiap malam Ahad, malam Minggu kan? Iya Pak Ustaz, dosa juga. Enggak Pak Ustaz, cuma makan mie ayam. Jadi orang tua nih, ini saya nasihatkan ke orang tua, walaupun kalian tak datang, tapi kalian kan nonton juga video ini. Anak kalian itu kalian nikahkan. Kalau belum sanggup ngasih biaya, subsidi silang. Kena aja ayah seperempuan tuh jumpa kalian. Ini anak kita ini udah tak betul nih, kita tengok. Jangan sampai macam kita dulu. Nah, cukup lawak aja. Jangan sampai nyebut dosa. Kita selamatkan anak kita ini. Mana kalau kita subsidi silang, nah, nikahkan. Yang kalian ikut saya lama nikah. Pulang 2008 umur 31. Lama belum nikah, karena saya menjaga emak saya 11 tahun saya menjaga emak saya. Dia maunya sama saya, adik saya nikah lebih dulu. Kalian yang tak ada halangan cepatlah nikah, karena kalau lambat macam saya udah tua, anak masih kecil. Walaupun orang bilang saya masih muda, nah, cepat kalian nikah, sukses kalian, insya Allah. Kawan-kawan saya yang nikah dulu, tamat orang tua kuliah S1 nikah, hidup juga dia sekarang, punya rumah juga dia sekarang, punya keluarga juga sekarang. Dia punya rumah, punya kendaraan, punya keluarga, punya kerja, punya anak. Udah lajang, udah kuliah. Saya anak kecil. Bukan berarti lambat nikah tuh antum. Nah, jadi bapak ibu yang khawatir, nanti kalau anak ini nikah makan apa? Loh, di mana letak iman kita? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tapi bagi yang kuliah saya sarankan, selesaikan dulu kuliah itu. Karena kalau berat itu nulis skripsi lagi, ngurus anak lagi. Tak akan mungkin antum bisa sambil mencuci, ngurus anak, ngurus skripsi. Selesaikan dulu cepat-cepat selesai. Habis selesai itu, wisuda pagi, zuhur itu nikah. Bapak-bapak yang punya anak gadis, kalian nikahkanlah anak kalian. Iza ja'akum man tardawna dinahu, nampak laki-laki ini baik, sopan, taat, yakunu fuqara yughnihimullah. Kalau dia agak-agak susah, Allah akan mencukupkan dia. Yang kalian nikahkan karena kayanya, karena pejabatnya. Banyak udah saya jumpa perempuan, ibu-ibu pengajian. Saya sangka dulu nikah sama dia bahagia Pak Ustadz, rupanya dia tak sembahyang Pak Ustadz, rupanya dia apa boleh buat, nasi udah jadi tai ayam. Itulah kajian kita pada subuh ini. Mudah-mudahan Allah mengampunkan segala silap salah kita.
dijadikannya hati kita ini senantiasa berzikir, tak lupa, tak lalai, mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hazihi niyah, untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Antal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahami. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepada-Mu. Allahumma a'inna, tolong kami ala zikrika, supaya hati kami berzikir mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu, wa husna ibadatik, seluruh ibadah dengan ibadah yang terbaik. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, jadikan hidup ini tambahan amal soleh untuk kami. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr, kalau engkau takdirkan kami mati, biarlah mati ini membuat kami berhenti buat dosa ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal.